Lalu bagaimana dengan kostum? Apakah mereka mengenakan busana khusus? Kalau gue justru pengen nonjolin kehamilan ini gitu loh. Orang kan biasanya kan waktu orang pakai baju hamil tuh rasanya kayaknya kita nggak bisa fashionable kalau lagi hamil. Padahal belum tentu wanita hamil tuh justru bisa. Seksi, libido tinggi yo, catat. Dan yang pasti kalau aku jujur lebih antisipasi. Kalau dulu kan nggak punya kostum, kalau sekarang kan lebih antisipasi dengan yang namanya orang hamil kita jauh lebih siap. Selamat sore pemirsa, senang sekali saya Ade Herlina dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan infotainment paling bergengsi, Cek dan Cek. Dalam rentang waktu 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda menyimak informasi aktual dan akurat seputar kehidupan selebriti. Dan jangan kemana-mana karena kami telah menyiapkan sejumlah topik menarik untuk Anda simak sore ini. Meskipun sedang hamil 5 bulan, penyanyi Titi Dwi-Jayanti dan Krisdayanti tetap saja melayani tawaran nyanyi. Bahkan semakin getol tampil malam hari di sejumlah kafe, seperti mengejar rezeki untuk bayi yang dikandungnya. Pencipta lagu anak-anak Papa T-Bob kembali berurusan dengan delik hukum. Dia diduga seorang pencipta lagu yang merasa karyanya dipakai tanpa izin. Baru-baru ini justru Papa T-Bob yang balik melapor kepada polisi untuk menuntut pencipta lagu tersebut. Pada bagian lain kita akan menyimak kisah Fadia Rafiq, putri penyanyi dangdut Arafik, yang konon telah lama berpacaran dengan Eko Patrio secara diam-diam. Kita akan dengarkan penuturan mereka. Ada pula romantika tentang kakak beradik yang sama-sama berprofesi di kancah seni hiburan. Kita jumpai Thomas dan Sultan Georgi, serta Mutia Kasim dan Metia Kasim. Biasanya sang adik kena beban psikologis karena dianggap mengekor popularitas kakaknya. Pemirsa, banyak artis yang merasa tidak percaya diri saat dirinya hamil. Namun tidak demikian dengan dua penyanyi terkenal Krisdayanti dan Titi Dwi-Jayanti. Pada masa-masa kehamilannya memasuki bulan kelima, mereka justru giat-giatnya mengejar rezeki untuk si bayi dengan tampil menyanyi di beberapa kafe. Hamil bukanlah halangan untuk tampil di atas panggung kafe, melantunkan lagu demi lagu. Apalagi bagi penyanyi profesional macam Titi DJ dan Krisdayanti, tawaran untuk naik panggung juga berarti rezeki. Itulah sebabnya walau kini sedang hamil 5 bulan, kedua penyanyi itu tetap getol melayani tawaran. Dan ajaibnya kan memang syukur alhamdulillah dikasih rezekinya sekalian ibu ini kan albumnya lagi berkibar-kibar. Nah sekarang saya mulai kerja keras lagi karena walau bagaimanapun yang namanya keluar album baru, walaupun Tuhan ngasih rezeki kita udah di poin mana, kalau kita promo kan mesti dari nol lagi ya. Jadi mari kerja keras gitu. Nggak tahu masih mau sih orangnya, padahal kita udah bilang saya lagi hamil. Kadang-kadang kan ada yang beberapa panitia yang suka merasa ya jangan deh kalau hamil. Ada satu faktor kasihan, ada dua kayaknya kok hamil-hamil kayaknya kurang sedap dipandang gitu. Cuman belakangan ini nggak ada masalah gitu. Oh enggak kok, kita malah senang, kita malah pengen lihat Mbak Titi hamil sambil nyanyi gitu. Ya udah. Nyanyi di panggung bukan semata melantunkan lagu, tetapi juga bergaya dengan penampilan yang diharapkan mempesona penonton. Namun tentu saja berbeda tampil nyanyi saat hamil dibanding dalam kondisi biasa. Kesulitannya mungkin melihat orang yang nggak tegang lihat kita, mungkin karena orang worry dengan keadaan, apalagi ini suasana licin dan sebagainya, jadinya ya orang kan setidaknya akan lebih mengkhawatirkan, titik poinnya khawatir itu akan lebih banyak. Dan apa sebetulnya karena kita tadi menikmati pekerjaan kita, ya kita enjoy aja gitu. Mungkin kesulitannya ya karena setidaknya yang namanya orang hamil kan udah mulai begah, udah mulai tinggi, jadi napas itu yang pasti udah sedikit berkurang. Tapi syukur alhamdulillah karena kalau orang hamil kan setidaknya tidak merokok. Jadi nafas itu yang kita ambil. Jadi kita sehat, clean semuanya, jadi segar. Saat menyanggupi tampil, mereka menjelaskan perihal kehamilannya dan kemungkinan tampil dalam waktu terbatas. Lagu yang dibawakan juga dipilih yang memiliki ritme yang tidak terlalu energik. Kalau misalnya cuma baru 5-6 bulan sih masih bisa. Tapi kalau 6 bulan ke atas tuh udah nggak bisa 1 jam full gitu, nggak bisa. Kalau lagu yang energik ya mungkin nggak bisa terlalu banyak bergerak gitu. Tapi sebenarnya kalau nyanyi itu kan lebih ke nada-nada tingginya ya kalau lagi hamil gitu. Kadang-kadang ada beberapa lagu yang diturunin nadanya supaya tidak terlalu tinggi karena
untuk mencapai nada tinggi itu perlu kekuatan nafas yang banyak. Nah kadang-kadang kita kan suka terbatas nafasnya kalau lagi hamil. Lalu bagaimana dengan kostum? Apakah mereka mengenakan busana khusus? Kalau gue justru pengen nonjolin kehamilan ini gitu loh. Orang kan biasanya kan waktu orang pakai baju hamil itu rasanya kayaknya kita nggak bisa fashionable kalau lagi hamil. Padahal belum tentu wanita hamil itu justru bisa. Seksi, libido tinggi ya. Dan yang pasti kalau aku jujur lebih antisipasi. Kalau dulu kan nggak punya kostum, kalau sekarang kan lebih antisipasi dengan yang namanya orang hamil, kita jauh lebih sensitif karena dalam banyak hal. Kalau dulu kan orang kadang suka nggak percaya dengan kehamilanku, yang naik 28 kilo tuh karena gede banget, jadi orang kayaknya mencibir gitu, apakah bisa balik lagi. Dengan tetap sering tampil menyanyi saat hamil, mereka rupanya tidak khawatir dianggap terlalu ngoyo mengejar rezeki. Di saat aku dalam keadaan hamil perut besar, toh ternyata kangennya itu orang justru mungkin bisa melihat bahwa kita memang memberikan sesuatu karya yang memang udah dilihat, jangan komersilnya aja, tapi sebuah masterpiece yang memang kita udah susah-susah bikin dengan segala pengendapan dan kerja keras, dengan harapan bisa diterima, dan syukur alhamdulillah ternyata yang datang order gitu loh. Bukan saya ngebuang order ya, tapi ya kalau saya anggap pekerjaan saya selain saya bekerja mencari duit juga adalah satu rezeki gitu ya. Kalau misalnya masih tetap ada rezeki, kenapa enggak? Selama kita masih kuat gitu ya. Memang ada beberapa yang bilang, aduh jangan terlalu ngoyo atau apa. Saya nikmatin soalnya, kecuali kalau saya terpaksa ya. Kafe tempat mereka pentas seringkali bersuasana pengap, bising, dan penuh asap rokok. Padahal wanita hamil perlu menghindari kondisi seperti itu demi kesehatan janin. Kalau tempat-tempat kayak gini kan kita nggak bisa masuk orang yang ngerokok, bukan tempat kita. Tapi kalau di rumah sih saya keras banget, apalagi suami, apalagi Andy, nggak boleh ada yang ngerokok di dalam rumah. Artinya kan nggak tiap hari gitu kondisi itu gitu. Jadi dikondisikan dengan manajemen yang baik, mereka kan ngatur tempat yang pantas, siapa penyelenggaranya, apa kebutuhannya, ini kita kepingin apa, bisa mereka penuhin nggak. Yang pasti saya sih justru kalau nyanyi yang penting soal sistem duluan, udah nggak mikirin tempat dan sebagainya. Pemirsa, pencipta lagu Papa T-Bob untuk kesekian kalinya tersandung masalah hukum. Kali ini dia harus kembali berurusan dengan polisi karena dituduh memakai lagu orang lain tanpa seizin penciptanya. Sebelumnya ia juga pernah dipanggil polisi karena dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap salah seorang artisnya. Papa T-Bob kembali berurusan dengan delik hukum. Dia digugat seorang pencipta lagu bernama Haris Hambara dengan tuduhan telah memakai lagu karya pencipta tersebut tanpa minta izin terlebih dahulu. Merasa tidak berbuat salah, Papa T-Bob baru-baru ini ganti melaporkan penuntutnya ke Polsek Jakarta Timur. Jatuhnya ke saya terus ini. Ya ini ceritanya ini sebetulnya sih ringan-ringan aja ya. Ini masalah saya kebetulan orang tahu saya sebagai pencipta lagu anak ya. Dan sekali-sekalinya saya ingin mencoba pengembangan gitu loh. Saya ngembangin coba saya bikin proyek dangdut berdasarkan saya dapat penyanyi, terus saya dapat lagu bagus gitu loh. Akhirnya jadi satu album. Blackboard menyambut dan oke lah udah kita edarin di sini gitu loh. Kita jual sama dia, kita jual putus dengan harapan cepat beredar. 3-4 tahun kemudian baru beredar, saya juga kaget. Beredar baru 3-4 hari di-cut sama Blackboard sendiri karena ada tuntutan, ada masalah dari orang yang mengaku di balik ciptaan si HK itu dia sebagai pemusik dangdut, dia juga ada jatah lagu di situ satu yang dia tulis hasil ciptaan dia, yang diakui sebagai ciptaan dia. Ternyata begitu 3 hari beredar ada tuntutan dari si B yang merasa lagu ciptaan si pimpinan dangdut itu adalah kerja sama berdua. Jadi lagu itu ciptaan berdua. Akhirnya ini dijadikan masalah dengan si B. Si B nggak mau tahu. Akhirnya kita dituntut sampai ke pengadilan. Papa T-Bob mengaku kaget ketika pertama kali mengetahui adanya gugatan atas dirinya. Karena sejak pertama ia meminta lagu yang berjudul Pahitnya Cinta, ia menerima lagu itu atas nama pencipta Hok Hambara. Tetapi belakangan ia dituntut Haris Hambara yang menyatakan dirinya sebagai pencipta lagu Pahitnya Cinta itu. Tuntutan itu diterima kira-kira 3 hari ya, dari tanggal berapa tuh? Jadi tanggal 20 berapa itu ya. Jadi diterima 3 hari sebelum gugatan, jadi tanggal 26.
26 diterima dan kita sangat kaget. Seperti tadi diuraikan, penggugat sendiri mengakui bahwa itu adalah ciptaan HK. HK tiba-tiba dia menggugat juga, itu juga ciptaan saya di samping itu. Dan sangat aneh di permintaan itu si turut tergugat ini tidak dituntut apa-apa. Sedangkan tergugat satu Papa Tibob dengan Blackboard itu tergugat dua dituntut 5 miliar 50 miliar 55 miliar itu sangat-sangat aneh. Daris yang bilang ngasih ke tahu saya ini saya ada lagu begini. Ya saya nilai bagus. Gitu. Cuman mesti ada revisi, saya revisi. Setelah itu oke saya serahkan Pak Tibob. Ini saya ada teman titip lagu. Bagus lagunya bagus. Ya udah kerjain. Gitu. Nih dengerin ya udah kerjain. Ya saya kerjain seperti itu udah. Uniknya, hingga saat perkara gugatan itu bergulir sampai pengadilan, Papa Tibob belum pernah ketemu langsung dengan penggugat. Iya, nggak pernah ketemu. Kita nggak pernah ketemu selama proses ini berjalan, Blackboard sama dia kan.